Teori evolusi manajemen aliran behavioral. Behavioral management adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan berbasis dan terpusat pada perilaku manusia dengan menganalisis hal yang mendasari aktivitas temporarinya sesuai dengan kebutuhan atau motif pencapai si pekerja. Sehingga para manajer mampu memainkan perannya dalam mengorganisir produktivitas pekerja berdasarkan motif yang muncul dari setiap pekerja. Secara pengertian yang lebih mudah, behavioral merupakan metode yang mencoba menganalisis hubungan motivasi pekerja dan produktivitas kerja. Pendekatan behavioral management dapat dibedakan pada dua entitas, yaitu behavioral individu, yakni sistem manajemen yang muncul menggunakan analisis pendekatan perilaku individu yang didasari oleh motif yang mendominasi sang pekerja. Kemudian yang kedua, behavioral sosial, yaitu sistem manajemen lebih lanjut menggunakan pendekatan terhadap interaksi sosial antar pekerja, sehingga yang terjadi adalah kemampuan produktivitas yang dihasilkan oleh tim berdasarkan motif dan sifat kelompok tersebut, ataupun hasil dari kombinasi motif-motif yang bersinergi. Kemudian, tokohnya. Ada Elton Mayo 1850 sampai 1949, kemudian Abraham Maslow 1908 sampai 1970, kemudian Douglas MacGregor. Psikologi Industri, Hugo Masterbrook 1912 memberikan kontribusi besar dalam menerapkan sarana psikologi untuk membantu mencapai tujuan produktivitas yang sama seperti yang dicari oleh teori manajemen lainnya. Dalam karya utamanya, Psikologi dan Efisiensi Industri, ia menyarankan bahwa produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 jalan, yakni dengan menemukan orang yang terbaik, dengan menciptakan pekerjaan yang terbaik, dan dengan menggunakan pengaruh psikologis. Elton Mayo. Temuan ini memunculkan teori hubungan manusia Mayo yang menyimpulkan bahwa karyawan lebih termotivasi oleh faktor sosial seperti komunikasi informal, penghargaan, dan perhatian dari manajer atau menjadi bagian dari kelompok dibandingkan dengan faktor lingkungan seperti uang dan kondisi kerja. Sehingga pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Kemudian, kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih. Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi, tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Kebutuhan-kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan yang paling dasar pada setiap orang untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan fisiologis berbeda dari kebutuhan lain, karena kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Kemudian, yang khas dalam kebutuhan fisiologis adalah hakikat pengulangannya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Di antaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam, serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan. Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman meteor, kebakaran, banjir, atau perilaku berbahaya orang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau kebutuhan sosial. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat dengan keluarga, dan kebutuhan antar pribadi. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yaitu manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Maslow menemukan 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah, yakni kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, dan lain-lain. Kemudian, kebutuhan yang tinggi, yakni kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri,
yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Douglas MacGregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan, yaitu teori X yang menganggap pekerja itu malas, tidak produktif, sedangkan teori Y menganggap pekerja itu bertanggung jawab, dapat mengatur diri, ataupun mampu untuk berprestasi. Asumsi dalam teori X. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan tidak menyukai kerja dan menghindarinya jika mungkin. Karena karakter manusia yang tidak menyukai bekerja, banyak orang harus dipaksa, dikontrol, diarahkan, atau diperlakukan dengan ancaman hukuman untuk dapat membuat mereka bekerja dengan kinerja yang diinginkan perusahaan untuk mencapai target atau tujuan perusahaan. Manusia pada umumnya lebih suka untuk diarahkan, berharap untuk menghindari tanggung jawab, memiliki ambisi yang kecil, dan menginginkan keamanan di atas semuanya. Asumsi dari teori Y. Usaha fisik dan mental yang dikeluarkan dalam bekerja adalah sama seperti saat manusia bermain atau istirahat. Manusia pada umumnya tidak memiliki sifat tidak suka bekerja. Kontrol eksternal dan ancaman hukum bukan satu-satunya cara untuk membuat manusia mau berusaha secara maksimal untuk mencapai target atau tujuan perusahaan. Orang akan melakukan upaya sendiri untuk mampu bekerja dengan baik dan akan mengontrol sendiri pekerjaan yang dikerjaannya. Manusia pada umumnya mau belajar dalam kondisi tertentu, bukan hanya untuk menerima, namun juga mau mencari tanggung jawab lebih. Manusia cenderung memiliki keinginan untuk menjadi lebih mahir, pintar, dan kreatif dalam mencari solusi permasalahan perusahaan. Sementara, hanya sedikit saja yang tidak memiliki keinginan tersebut. Kelebihan teori evolusi manajemen aliran behavioral. 1. Memberikan pemahaman akan pentingnya motivasi perorangan, hubungan antar pribadi dalam suatu pekerjaan, perilaku kelompok, hubungan antar karyawan, dan pentingnya pekerjaan bagi manusia itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan empati manajer dalam berhubungan dengan karyawan, serta mampu mengayomi bawahannya dengan baik dan benar. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan kinerja para karyawan dengan cara mengarahkan dan memotivasi serta memahami psikologi dan sosiologi para karyawan. 4. Meningkatkan motivasi individu untuk bekerja dan membentuk hubungan sosial. Kekurangan teori evolusi manajemen aliran behavioral. 1. Model dan teori yang ditawarkan dipandang terlalu abstrak dan rumit untuk diterapkan, sehingga kurang relevan dalam menangani masalah-masalah khusus. 2. Membuat individu menjadi kurang profesional dalam melakukan suatu pekerjaan, karena terlalu merasa nyaman atas apa yang telah ia dapatkan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, terjadi ketidaksesuaian antara hasil yang telah ditargetkan suatu perusahaan dengan hasil yang didapatkan.